Shalom adik-adik dan teman-teman semua, apa kabarnya hari ini semua? Saya harap semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Adik-adik mungkin sebagian sudah mengikuti ibadah penyambutan mahasiswa baru seusu. Dan kali ini kita boleh bersyukur kita kembali bertemu dalam ibadah penyambutan mahasiswa baru Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dan tema ibadah kita kali ini yaitu SCC, Yeah You Are Accepted. Saya harap semua masih tetap semangat dan tidak mengurangi sukacita kita untuk mengikuti ibadah online kali ini ya teman-teman. Saat ini, adik-adik baru saja diterima sebagai mahasiswa. Mungkin hal ini adalah luar biasa baginya, tapi ada juga yang merasa biasa saja. Tapi kita harus patut bersyukur, karena ada begitu banyak orang yang tidak merasakan apa yang adik-adik rasakan saat ini. Dan Allah punya rancangan yang sangat baik. Kenapa Allah mengizinkan adik-adik boleh berkuliah di kampus ini? Tapi ada yang jauh yang lebih harus kita ketahui, bahwa kita sudah diterima sebagai anak-anak Allah. Walaupun kita sudah jatuh ke dalam dosa, tapi dengan kasih Allah yang sungguh luar biasa, yang menyelamatkan kita dari segala dosa-dosa kita. Dan untuk lebih jelasnya lagi, kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan yang dibawakan oleh pembicara kita, yaitu Bang Roma Siombing. Kepada Bang Roma, saya ucapkan selamat melayani. Karena saya sangat bahagia boleh bertemu dengan adik-adik dan teman-teman semua walaupun dalam ibadah daring ini. Saya juga mengajak adik-adik dan teman-teman semua merasakan apa yang saya rasakan saat ini. Dan untuk mengungkapkan rasa sukacita dan bahagia kita, mari kita bernyanyi Hari Ini Ku Rasa Bahagia. Satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan kata sambutan yang dibawakan oleh Gubernur Pemerintahan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kepada Bang Ibnu Prasetyo, saya persilakan waktu dan tempat. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Walau dengan keadaan COVID ini, harapan saya kita harus tetap semangat, harus tetap kuat untuk menebar manfaat dan menebar kebaikan buat sesama. Perkenalkan, saya Ibnu Prayetno, selaku Gubernur Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. Selamat datang kepada kawan-kawan mahasiswa baru, FISIP USU, cendekiawan-cendekiawan muda, pelajar, intelektual, yang siap untuk mencerdaskan bangsa dan agama.
Harapan saya walau dengan keadaan COVID ini tidak menyurutkan niat kita serta semangat kita, terutama untuk mahasiswa-mahasiswa baru, untuk menggali serta untuk mencari tahu tentang bagaimana kehidupan kampus, tentang bagaimana lingkungan kampus, agar kiranya nanti di saat keadaan berangsur-angsur mulai membaik, kita tak lagi meraba, kita tak lagi menerka-nerka terhadap lingkungan, aktivitas, maupun kehidupan kampus, dan kita mudah untuk beradaptasi nantinya. Oleh karena itu, jadikanlah kakak-kakak senior ataupun stakeholder kampus, baik fakultas maupun jurusan, sebagai wadah untuk bertanya. Selanjutnya, untuk menjadi mahasiswa yang tetap menjaga perannya sebagai mahasiswa, kita harus mengingat 4 hal. Yang pertama itu, mahasiswa adalah agen perubahan. Mahasiswa itu adalah agent of change. Kita harus melahirkan inovasi-inovasi, perubahan-perubahan, hal-hal baru untuk setidaknya merubah diri kita, kepribadian kita, kelompok kita, maupun bangsa dan negara nantinya. Yang kedua, mahasiswa itu adalah social control. Mahasiswa tetap harus menjaga isu-isu yang ada di nasional sebagai peran kita, sebagai bukti nyata kita menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Selanjutnya, mahasiswa itu adalah iron stock. Mahasiswa adalah seorang pemimpin yang dapat melahirkan pemimpin-pemimpin yang lebih baik darinya. Oleh karena itu, mahasiswa disebut iron stock. Selanjutnya, mahasiswa adalah moral effort, moral force. Mahasiswa harus tetap menjaga nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai budi pekerti. Mahasiswa harus tetap menjaga norma-norma kehidupan, menaati guru, menyapa sesama, serta bertingkah laku dan berperilaku baik terhadap kawan, kakak kelas, maupun karyawan-karyawan yang ada di kampus nantinya. Oleh karena itu, untuk menjadi mahasiswa yang sebenar-benarnya mahasiswa, kita harus mencerdaskan diri, mencerdaskan hati, dan mencerdaskan pemikiran kita. Mungkin itu aja dari saya, selaku Gubernur Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, mewakili seluruh mahasiswa FISIP USU, mengucapkan sekali lagi selamat datang kepada kawan-kawan mahasiswa baru di fakultas kita tercinta, FISIP USU. Walakhir, salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang. Terima kasih untuk kata sambutannya. Selanjutnya kita mendengarkan kata sambutan dari Koordinator UKM KMK USU UPPMA FISIP kepada Kak Jessica Rinta. Saya persilakan waktu dan tempat. Shalom teman-teman, shalom adik-adik mahasiswa baru, selamat malam semuanya. Kenalin, aku Jessica Rinta dari Ilmu Politik Stambuk 2016. Tahun ini dipercayakan sebagai Koordinator UKM KMK USU UPPMA FISIP. Terima kasih kepada semuanya yang telah bergabung, kepada Bapak pembicara kita pada malam hari ini, Pak Pendeta Roma Sihombing, dan juga kepada Bang Ibnu Prasetyo selaku Gubernur PEMA FISIP, dan khususnya kepada adik-adik mahasiswa baru yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung di ibadah kali ini. Ya, kami sangat-sangat bersyukur tahun ini boleh menyambut adik-adik walaupun dengan metode yang berbeda. Harus secara online, tidak bisa secara langsung, tapi itu kiranya tidak mengurangi sukacita kita ya. Kami juga mau mengucapkan selamat kepada adik-adik mahasiswa baru, selamat atas kelulusannya, selamat bisa bergabung di keluarga besar mahasiswa FISIP, selamat atas status barunya sebagai mahasiswa. Teman-teman mungkin ada yang udah pernah dengar apa itu KMK USU, tapi mungkin ada juga yang baru pernah dengar jadi belum tahu apa itu KMK USU. Izinkan aku menjelaskan sedikit ya. KMK USU adalah salah satu unit kegiatan yang ada di kampus USU. KMK merupakan kepanjangan dari Kebaktian Mahasiswa Kristen. Jadi unit kegiatan mahasiswa Kebaktian Mahasiswa Kristen.
UKM USU ini ada di berbagai fakultas, salah satunya di FISIP atau yang biasa disebut dengan UP FISIP, Unit Pelayanan FISIP. Jadi di FISIP namanya UKM USU UP PEMA FISIP. UKM USU PEMA FISIP berdiri pada tahun 1986. Pada saat itu namanya masih UKM FISIP, jadi belum ada nama PEMA gitu. Berdiri atas dasar kegerakan doa dari para alumni kita, pendahulu kita, karena merasa gelisah melihat kehidupan mahasiswa yang jauh dari Tuhan, seperti maraknya kumpul kebo, maraknya perjudian, dan hal-hal lainnya. Itulah yang membuat para pendahulu kita, alumni kita yang sudah menerima Injil, merasa tergerak hatinya untuk berdoa dan untuk mengabarkan Injil kepada teman-teman mahasiswa FISIP. Ya, sebenarnya pelayanan di UKM FISIP sudah dimulai tahun 1984, namun masih ibadah di lorong-lorong sekitaran Padang Bulan, dari rumah ke rumah. Barulah tahun 96 secara resmi ada di FISIP, ada kebaktian di FISIP. Ya, sampai berjalan sampai tahun 94, UKM FISIP masih berjalan, namun di tahun 94 terkena ajaran sesat. Jadi ajaran sesat ini datang dari seorang yang diundang oleh KMK FISIP. Orang ini datang dari Wisma Gembala di Jakarta dan sampailah di kampus FISIP, dan dia mengajarkan ajarannya, dan ternyata ajarannya ini dinilai menyesatkan karena tidak sesuai dengan Alkitab. Di antaranya seperti tidak percaya Tritunggal dan juga menghapus nama Allah di dalam Alkitab dan menggantinya dengan Tuhan, dan juga menentang adat Batak. Jadi ada pada saat itu pembakaran ulos di kampus FISIP. Jadi itu dinilai hal yang tidak alkitabiah atau tidak sesuai dengan Alkitab, sehingga dibekukanlah pada saat itu KMK USU UP FISIP. Jadi pelayanan diambil alih oleh pengurus KMK USU dan juga oleh Bu Risnawati Sinulingga selaku pembina pada saat itu. Selama dua tahun dibekukan, tapi terus berjuang. Pembina kita, ibu pembina kita, dan juga para pengurus USU terus berjuang untuk terus meneruskan pelayanan FISIP dan juga untuk menghidupkan kembali pelayanan di FISIP. Hingga pada tahun 94 dekanat USU sepakat untuk memberikan jalan untuk memasukkan KMK FISIP secara struktural berada di bawah PEMA, supaya lebih terlindung, tersaring ajaran yang akan masuk dari luar khususnya. Jadi tahun 96 berdiri kembalilah atau lahir kembalilah UKM UP FISIP dengan nama yang baru, yaitu ada tambahan nama SEMA. Dulu itu nama PEMA adalah SEMA, Senat Mahasiswa, atau sekarang PEMA gitu. Jadi sampai saat inilah masih melekat nama SEMA atau nama PEMA itu di dalam UKM UP FISIP, menjadi UKM USU UP PEMA FISIP. Ya, atas penyertaan Tuhan masih boleh ada orang-orang yang melayani, yang dibina di UKM USU UP PEMA FISIP. Saat ini kepengurusan PEMA FISIP ada 12 orang sebagai pengurus dengan 111 anggota. Visi dari UKM USU PEMA FISIP adalah mahasiswa FISIP berada dalam kegelapan sehingga membutuhkan Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, sehingga siap diutus menjadi alumni yang berkualitas, menjadi garam dan terang. Untuk misi ada 4: penginjilan, pembinaan, pelipat gandaan, dan pengutusan. Ya, kegiatan-kegiatan yang dilakukan di UKM UP PEMA FISIP khususnya adalah kelompok kecil, kegiatan utamanya sebagai kegiatan utama kita, dan juga ada pengisian, seminar, kegiatan kampus, dan retreat, dan lain sebagainya. Jadi itulah yang bisa aku jelaskan sedikit tentang UKM USU PEMA FISIP. Untuk adik-adik, sekali lagi aku mau ngucapin selamat datang di kampus FISIP, selamat bergabung menjadi keluarga besar siswa FISIP. Selamat juga menikmati ibadahnya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memasuki ibadah.
Mari kita ambil sikap berdoa. Mari datang kepada Allah untuk menyembahnya dan menikmati hadiratnya. Mintalah Allah untuk kita dapat meredakan diri, membuka hati kita untuk mendengar suaranya. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan dalam hidup kami. Kami bersyukur Bapa untuk ibadah PMB ini boleh terlaksana dengan baik. Dan kami berdoa Bapa untuk ibadah ini, biarlah Engkau yang berkati ibadah ini Bapa, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Bahkan firman yang boleh Engkau akan diberitakan nanti, biarlah Engkau yang berkati, supaya firman itu pun boleh hidup dalam hidup kami. Bapa, kami sadar kami adalah manusia yang berdosa. Ampuni kami Bapa. Biarlah Tuhan yang suci dan kuduskan kami, layakkan kami, biar kami disebut anak-anak-Mu. Hanya ke dalam tangan-Mu Bapa kami akan hidup kami. Haleluya, amin. Hari ini pastinya banyak yang boleh kita syukuri. Dari bangun pagi hingga saat ini, Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan. Dan bersyukur kita boleh hidup sampai sekarang ini. Dan semua itu hanya kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Dan bersyukur juga buat adik-adik yang boleh berkuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dan semuanya itu pun hanya karena kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Bersyukur buat kasih Allah yang telah menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Dan untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan, mari kita bernyanyi berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita akan bermazmur. Mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur 48 ayat 10 sampai 15. Saya akan bacakan untuk kita semua. Kami mengingat ya Allah kasih setia-Mu di dalam bait-Mu. Seperti nama-Mu ya Allah, demikianlah kemasyuran-Mu di seluruh bumi. Tangan kanan-Mu penuh dengan keadilan. Biarlah gunung Sion bersukacita, biarlah anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu. Kelilinglah Sion dan edarilah dia.
Hitunglah menaranya, perhatikanlah temboknya, jalanilah puri-purinya, supaya kamu dapat menceritakan kepada angkatan yang kemudian. Sesungguhnya inilah Allah, Allah kita, Dia seterusnya dan untuk selamanya. Dialah yang memimpin kita. Amin. Mazmur ini menjelaskan bahwa si pemazmur mengingat Allahnya yang setia. Ia menyatakan kebesaran Allah di seluruh bumi, bahwa Dialah Allah yang adil dan yang berkuasa di alam semesta. Begitulah si pemazmur mengagungkan Allahnya yang sangat besar itu. Dan saat ini kita juga mau mengagungkan kekaguman kita di hadapan Allah yang kita kenal atas kasih-Nya yang melebihi kasih yang ada di dalam dunia ini. Kasih yang sanggup menyelamatkan kita dari hukuman yang seharusnya kita tanggung. Dan saat ini mari kita sembah Allah kita. Mari kita puji Dia dan kita besarkan namanya. Mari bernyanyi mengenal-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, aku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Engkau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Oh, dan ku ingin mengenal-Mu, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Oh, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Shalom. Salam sejahtera bagi teman-teman saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa dulu. Terpujilah nama-Mu Allah kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anugerah yang begitu luar biasa Engkau berikan kepada kami hingga pada hari ini. Kami berkesempatan beribadah walaupun tidak di dalam satu tempat. Kami berada di berbagai tempat, tapi biar hati kami Engkau ikat ya Tuhan kepada kebenaran-Mu, sehingga kami mengerti, memahami, dan melakukan untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Mempertaruhkan pemberitaan firman Tuhan ini, berilah kepada kami hikmat dan bijaksana, sehingga kebenaran ini sungguh-sungguh memperuncing iman kami, membangun komitmen yang semakin luar biasa untuk mengasihi Engkau dan melakukan kehendak-Mu. Engkau kendalikan hati pikiran kami di situasi yang sangat sulit ini. Tangan-Mu merentang, memberikan kepada kami semangat dan juga perhatian ya Allah. Terpujilah nama-Mu, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya memperkenalkan diri saya. Terlebih dahulu nama saya Pendeta Roma Sihombing. Dan sungguh ini suatu kebahagiaan dan kehormatan mendapat kesempatan boleh memberitakan firman Tuhan, walaupun dalam situasi yang berbeda daripada situasi yang selama ini kita lakukan. Ini adalah dengan cara merekam, tetapi kiranya tidak akan mengurangi efektivitas ibadah ini, tidak mengurangi semangat saudara untuk mendengarkan firman Tuhan, juga tidak mengurangi komitmen saudara mau mengikut Tuhan dalam segala hal. Saudara yang terkasih, tema yang diberikan kepada saya ACC atau ACC di sini, atau ya, you are accepted. Ya, Anda diterima. Ini tentu saja ungkapan sebuah sukacita karena saudara telah diterima di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Sumatera Utara. Dan tentu saja saudara adalah orang yang sangat beruntung diterima di Visipol ini, dan saudara pasti akan merasakan hal yang berbeda, walaupun mungkin ada di antara saudara juga walaupun sudah diterima tapi mungkin masih merasa belum puas ya karena sesuatu hal. Tapi saudara adalah seorang pemenang. Anda secara nyata telah memenangkan pertandingan dan telah mengalahkan beribu-ribu orang. Dan kita paham sebagai ungkapan sukacita saudara, mungkin banyak di antara saudara yang akhirnya merayakannya bersama dengan keluarga atau dengan teman-teman. Atau mungkin tidak merayakannya tetapi saudara merasakan adanya sukacita yang meluap-luap. Dan saya kira ini adalah hal yang sangat wajar, ya, sangat normal dan patut saudara menunjukkan ekspresi sukacita atas kemenangan, atas lulusnya saudara, atas diterimanya saudara di fakultas yang saya sebutkan tadi. Tapi saudara yang terkasih, saya akan membacakan ayat firman Tuhan yang menyentak dan memberitahukan jangan bersukacita karena engkau sukses. Jangan bersukacita karena engkau mendapatkan sesuatu yang berharga menurut pikiran orang-orang dunia. Tapi bersukacitalah karena ini. Karena apa? Karena ada sesuatu yang mau ditunjukkan oleh Tuhan kepada kita, yang bisa kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan. Lukas pasal yang ke-10 ayat 17 sampai ayat yang ke-20. Mari kita secara bersama-sama membaca firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-10 ayat 17 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Namun demikian, coba perhatikan, namun demikian, janganlah bersukacita karena roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Saudara yang terkasih, ada sukacita yang luar biasa. Dalam narasi yang baru saja kita baca, ada 70 murid. Ini di luar daripada 12 murid. Yesus mengelompokkan murid-murid seperti itu. Ada murid yang ke-12, ada murid 70, ada mungkin murid yang lain. Nah, saudara yang terkasih, Yesus mengutus 70 murid. Tentu masing-masing mungkin ada 2 atau 3 orang pakai tim ke berbagai desa, ada puluhan desa. Dan sesuai dengan waktu yang sudah dijadwalkan, lalu murid-murid itu kembali. Mungkin ada beberapa waktu, bisa 1-2 hari mereka di satu tempat dan pelayanan. Dan secara bersamaan murid-murid itu pulang. Dan sudah terkasih ketika murid-murid itu pulang,
Mereka seperti memberikan laporan dengan satu laporan yang paling penting, laporan yang paling menggembirakan, laporan yang paling mengejutkan bagi mereka sendiri. Apakah laporan yang mereka dapatkan itu? Apakah laporan yang mereka sampaikan kepada Yesus Kristus? Yaitu bahwa mereka dengan menyebutkan nama Yesus, setan-setan takluk. Itu yang dikatakan dalam firman Tuhan. Dikatakan di dalam ayat yang ke-17, Tuhan juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Nah, saudara yang terkasih, kemungkinan di dalam pelayanan yang mereka lakukan di berbagai desa, ada warga desa yang mungkin kesurupan. Lalu kemudian ketika kesurupan, mereka melihat ada sebuah fenomena yang sangat luar biasa dalam kesurupan itu. Tapi dengan nama Yesus Kristus, demi nama Yesus Kristus, keluar engkau setan. Dan setan itu keluar. Dan rupanya pengalaman ini juga terjadi kepada teman-temannya yang lain. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, setan-setan keluar. Dan itu membawa sebuah ekspresi yang luar biasa bagi mereka. Wah, selama ini kita yang terbirit-birit oleh karena ditaklukkan oleh setan. Selama ini yang kita yang sangat takut kepada setan. Tapi kita melihat sendiri bagaimana dengan nama Yesus Kristus, setan-setan itu keluar, setan-setan itu takluk. Nah, saudara yang terkasih, itu bagi mereka adalah pengalaman yang sangat mencengangkan, pengalaman yang sangat unik, pengalaman yang sangat langka. Itu sebabnya pada saat mereka pergi dan ketika mereka sudah pulang bertemu dengan Yesus, ini adalah berita, ini adalah laporan yang paling utama mereka sampaikan kepada Yesus Kristus. Tapi saudara yang terkasih, kalau kita bisa melihat seharusnya Yesus Kristus akan memberikan aplaus. Wah, luar biasa, hebat sekali kamu. Wah, bagaimana pelayananmu? Wah, luar biasa. Tentu saja Yesus akan menyatakan, wah, murid-muridku semua berhasil. Begitukah? Oh, tidak, saudara yang terkasih. Kalau saudara perhatikan, lalu Yesus memberikan jawaban dalam ayat yang ke-18. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Untuk memberitahukan bahwa iblis itu ada di bawah penguasaanku. Iblis itu ada di dalam kendaliku. Itu yang tidak kalian pikirkan selama ini. Dan kemudian ayat 19, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Aku mengutusmu itu bukan dengan tangan kosong. Aku mengutusmu dengan otoritas dari diriku. Ini memberi pengajaran kepada kita, saudara-saudara yang terkasih. Ketika kita mendapatkan pengutusan daripada Kristus, kita tidak datang, tidak pergi dengan tangan hampa, tapi kita mendapatkan otoritas daripada yang mengutus. Dan otoritas seperti yang diperinci di sini, otoritas menahan kekuatan musuh, otoritas juga untuk menginjak ular, kalajengking dan seterusnya, untuk memberitahukan musuh-musuhmu itu engkau bisa taklukkan. Bukan karena kekuatanmu, bukan karena kuasamu, tapi dengan namaku, untuk memberitahu kepada kita semua, teman-teman, bahwa nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Nama Yesus adalah nama yang sangat ajaib. Mungkin seluruh kekuatan-kekuasaan apapun di bumi ini tidak ditakuti oleh iblis, tapi nama Yesus itu menjadi nama yang sangat ditakuti oleh iblis. Dan saudara bisa melihat sendiri. Kalau saudara yang sudah pernah pengalaman atau melihat, atau bagi saudara yang belum pengalaman, nanti sekali-sekali lihat bagaimana orang yang kesurupan dan seseorang yang memberikan pelayanan hanya dengan menyebutkan dalam nama Yesus. Sesuai dengan iman daripada orang yang melayani, kita akan melihat sebuah karya yang luar biasa. Orang itu bisa disembuhkan. Nah, waktu mereka memberikan laporan kepada Yesus, mereka tentu saja bersorak untuk memberitahukan bahwa kami telah menaklukkan setan-setan itu. Kami telah mengalahkan daripada iblis itu. Mereka semuanya takluk. Saudara yang terkasih, saya kira kalaupun kita mengalami seperti itu, pasti itu menjadi sebuah pengalaman yang sangat dahsyat. Dan tentu saja ketika murid-murid menyampaikan itu, harapan mereka, Yesus juga, wah, luar biasa, bahwa kalian telah berhasil, sukses, dan memakai namaku. Ternyata tidak. Perhatikan ayat yang ke-20. Perhatikan, saudara terkasih. Namun, saudara,
Di dalam ilmu hermeneutik munculnya kata namun itu berarti terjadi opposite, perlawanan. Tadinya engkau seperti gembira dengan semua itu, tapi aku mau beritahu kepadamu, namun demikian janganlah bersukacita, karena roh itu takluk kepadamu. Saudara terkasih, seolah-olah Yesus melarang mereka bersukacita. Yesus seolah-olah melarang mereka mengekspresikan sukacita. Tentu saja bukan itu maksudnya. Ini untuk mempertajam maksud yang terakhir. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Inilah harus menjadi alasan kenapa engkau bersukacita. Yesus sedang memberitahukan, aku tahu engkau sudah mendapatkan kesuksesanmu yang begitu luar biasa dalam pelayanan ini. Engkau telah mendapatkan kesuksesanmu dalam perjalanan hidupmu. Engkau telah meraih seperti apa yang kau harapkan, sehingga engkau bersukacita. Tapi aku mau beritahukan kepadamu, kalau engkau bersukacita, janganlah bersukacita karena itu, tapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di kerajaan surga. Saudara yang terkasih, kita perlu mempertanyakan, kenapa hal terdaftar nama kita itu justru yang menjadi alasan kita bersukacita? Kenapa justru dengan terdaftarnya nama kita, itulah seharusnya alasan kita bersukacita. Saudara yang terkasih, tentu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan di sini. Kenapa? Karena rupanya semua kita, ingat ini kan kata terdaftar. Tadi orang namanya sudah terdaftar, itulah alasan sukacita. Kenapa itu menjadi alasan? Karena rupanya kita semua tidak lolos uji memasuki kerajaan Allah. Tidak mungkin terdaftar nama kita dalam kerajaan surga. Itu berarti bahwa kita tidak layak memasuki kerajaan Allah. Itu berarti kita tidak diterima di dalam kerajaan surga. Saudara terkasih, justru yang terjadi sebaliknya ialah justru kita adalah orang yang lulus kepada kerajaan maut, lolos untuk memasuki kerajaan maut, dan layak untuk mendapatkan kematian kekal, kematian penghukuman di neraka, dan kebinasaan abadi. Ini justru yang terjadi. Inilah sesungguhnya keberadaan kita. Jadi, kenapa hal terdaftar kerajaan surga itu yang ditekankan oleh Yesus, dan itu yang dipopulerkan oleh Yesus kepada murid-murid. Bukan sukacita karena seperti hal tadi. Karena memang hidupmu itu yang mau dikatakan oleh Yesus. Tidak ada yang layak untuk mendapatkan kerajaan surga. Dan kalau engkau tidak layak mendapatkan kerajaan surga, berarti yang kau dapatkan adalah kerajaan maut, atau kerajaan kematian, atau kerajaan hukuman kekal. Saudara yang terkasih, ada apa? Kenapa begitu sangat-sangat serius bahwa rupanya nama kita tidak terdaftar di dalam kerajaan surga? Kenapa nama kita tidak ada di dalam kerajaan surga? Ada apa? Jawabannya sangat sederhana, saudara yang terkasih. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Alasan nama kita tidak terdaftar dalam kerajaan surga ialah dosa. Ketika Adam diciptakan, Hawa diciptakan, Allah membuat mereka di Taman Eden, taman yang sangat indah, kehidupan yang begitu luar biasa dan nikmat. Dan Allah memberikan kepada mereka kebebasan. Dan semua pohon yang kamu lihat ini adalah pohon yang bisa kamu makan dan gunakan. Tapi satu pohon yang sudah disebutkan itu pohon yang harus dilarang. Tapi justru apa yang dilarang oleh Tuhan, itu yang menjadi menarik perhatian mereka. Dan mereka sekaligus mengambil sebuah keputusan untuk tidak taat kepada Tuhan. Itu sekaligus menjadi keputusan mereka untuk berdosa. Dan sejak manusia jatuh ke dalam dosa, sejak itu manusia itu Adam dan Hawa, menurunkan manusia, melahirkan manusia dan seterusnya. Sampai hari ini dan sampai seterusnya, kita semua sudah terjebak di dalam berdosa. Jadi alasan
Kenapa kamu harus bersuka cita karena namamu terdaftar dalam kerajaan surga? Karena kamu sudah jatuh ke dalam dosa. Karena hidupmu bergelimang dengan dosa. Karena hidupmu diperbudak oleh dosa. Dan dosa inilah yang menghalang engkau masuk ke dalam kerajaan surga. Dan kita bisa lihat, saudara yang terkasih, siapa-siapa yang berdosa. Saudara, ada seorang pribadi yang sangat menarik, yaitu Musa. Musa adalah orang yang paling rendah hati di bumi. Tapi Musa juga berdosa. Ada Abraham. Abraham adalah bapa orang percaya, tapi juga orang berdosa. Kita melihat dengan Daud. Daud adalah pribadi yang dipersiapkan Tuhan nanti yang akan melahirkan Mesias. Makanya disebut Mesias itu adalah tunas Daud, juga berdosa. Dan kita bisa melihat tentang Raja Salomo, raja yang sangat diurapi dan diberikan kesempatan oleh Allah untuk membangun bait suci, tempat pertemuan manusia dengan Allah. Juga Salomo adalah orang berdosa. Dan kita bisa melihat tentang di perjanjian baru, yaitu Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah seorang pribadi yang dikatakan oleh Yesus sendiri, tidak ada orang yang lebih besar yang dilahirkan oleh seorang ibu atau perempuan di bumi ini selain daripada Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis juga berdosa. Dan saudara bisa lihat tokoh tentang perjanjian baru dalam perjanjian baru, yaitu Paulus. Paulus adalah pribadi yang sangat menarik juga, karena dia pribadi yang luar biasa, menulis, diberi kesempatan oleh Tuhan menulis 13 surat di dalam perjanjian baru. Dan dia adalah pribadi yang membuka gereja di Eropa dan di Asia pada masa hidupnya. Dan karena keberadaan daripada pelayanan daripada Paulus inilah akhirnya kita mendapatkan Injil sampai hari ini. Tapi juga Paulus adalah orang berdosa. Kalau Paulus saja, kalau Musa saja, kalau Raja Salomo saja, atau kalau Daud, Abraham juga orang berdosa, apalagi kita. Saudara yang terkasih, kalau kita harus melanjutkan dengan pemikiran bahwa upah dosa ialah maut. Saudara yang terkasih, upah dosa adalah maut. Apakah maut itu? Maut itu adalah neraka. Maut itu adalah hukuman kekal, hukuman abadi. Maut itu adalah api kekal, api yang tak terpadamkan. Dan berapa lama orang di dalam maut atau di dalam hukuman itu, di perapian itu? 1000 tahun? Oh tidak. 10.000 tahun? Lebih. 1 juta tahun? Lebih. 1 triliun tahun juga lebih. Lalu berapa lama orang dihukum di neraka? Selama-lamanya. Artinya tidak akan ada lagi pemutihan atas dosa kita. Saudara, kalau ada orang dihukum 10.000 tahun oleh karena mencuri, membunuh, berbohong, fitnah dan seterusnya, berarti 10.000 tahun lewat 1 hari dia sudah berada di surga. Karena hanya 2 tempat, surga atau neraka. Kalau ada orang penjahat besar di sepanjang abad, lalu dia dihukum 1 juta tahun. Tapi 1 juta tahun lewat 1 hari, dia sudah ada di surga. Berarti dia tidak berada di hukuman kekal. Dia tidak berada di kebinasaan kekal. Namun, upah dosa adalah maut. Maut adalah neraka. Neraka adalah hukuman kekal, api kekal. Itu berarti sekali orang masuk neraka, untuk selama-lamanya tidak ada lagi pertolongan kepada dia. Dan saudara bisa bayangkan, orang akan dibakar di perapian itu selama-lamanya. Kalau saudara mencoba untuk membuat praktik atau percobaan, saudara ambil dulu mancis, lalu bakar tangan saudara. Mungkin untuk 1-2 detik bisa, 5 detik juga bisa. Mungkin 10 detik bisa saudara tahan. 1 menit gimana? 1 jam? Wah, meleleh. 1 hari? Ya nggak bisa lagi. 1 tahun? 10 tahun, 1000 tahun. Saudara yang terkasih, saya memberitahu bahwa tidak ada orang yang paling mengerikan hidupnya selain daripada neraka. Neraka adalah puncak penderitaan sepanjang abad. Tidak ada pertolongan lagi orang di neraka. Saudara bisa lihat tentang keberadaan ketika Yesus memberikan gambaran tentang neraka. Bagaimana Abraham dan juga ada seorang orang kaya dan ada seorang orang miskin.
Nah, rupanya orang kaya itu mati. Lalu orang miskin juga mati. Lalu pada saat yang berikutnya, orang kaya itu masuk ke alam Hades, maut. Dan kemudian dia menatap di tempat jauh bahwa orang miskin itu Lazarus ada di pangkuan Abraham. Lalu pada saat itu seorang kaya berkata, "Bapak Abraham, beritahukanlah kepada Lazarus supaya dia mencelupkan ujung jari untuk meneteskan air, karena aku terlalu haus." Nah, saudara, apa yang kita bisa lihat dengan kondisi itu? Berarti di neraka itu ada sebuah kehidupan yang sangat mengerikan, panas, kekurangan air. Bayangkan kalau satu tetes air pun sangat dibutuhkan. Kita tidak pernah, orang yang di padang gurun sendiri pun tidak membutuhkan hanya satu tetes, dia membutuhkan satu gelas atau mungkin satu cangkir. Ini satu tetes. Ini sebuah gambaran atau sebuah gambaran untuk memberitahukan betapa menyeramkan dan mengerikan sekali orang di alam Hades itu, di alam maut itu, di neraka itu. Nah, saudara yang terkasih, walaupun banyak orang yang berbicara tentang neraka ini hanya seperti perkataan-perkataan perkataan-perkataan lepas, hanya sebuah lelucon saja. Itu seperti omong kosong saja. Tidak apa-apa Anda berbicara tentang itu omong kosong, tapi itu sebuah kenyataan bahwa dunia ini akan berakhir. Hanya kita tidak tahu apakah berakhir 10 tahun lagi, 100 tahun lagi, 1000 tahun lagi. Pasti berakhir. Kalau bukan dunia yang berakhir, kita yang berakhir sesuai dengan waktu yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan kita sudah ditetapkan 70, kalau kuat 80 tahun. Tapi ada orang yang berusia 60 tahun, 50 tahun, 40 tahun, 30 tahun, 20 tahun, 2 hari pun ada. Untuk memberitahu bahwa hidup kita ini tidak ada yang bisa memastikan apa yang terjadi untuk kita untuk hari esok. Nah, tapi saudara yang terkasih, begitu mengerikan, menyeramkan akan kehidupan di neraka atau penderitaan di dalam kehidupan kekal, kematian kekal itu. Kabar baik yang saya sampaikan kepada kita, saudara yang terkasih, pada hari ini, yaitu Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Dalam Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita, Dari mana kita ditebus? Dari kutuk hukum Taurat. Kutuk hukum Taurat ini adalah kutuk yang mematikan, yang menghantarkan orang sampai kepada alam maut. Tapi Kristus telah menebus kita dengan jalan Dia terpaku di kayu salib. Kristus itu adalah Sang Firman. Sang Firman yang datang dari Bapa, lalu kemudian turun menjadi manusia dan mengambil rupa seorang hamba. Dalam kehidupannya, Dia mengambil sikap untuk rela menanggung dosa dan kesalahan kita di kayu salib. Kristus telah menanggung dosa dan kesalahan, pelanggaran, dan juga kutuk di dalam kehidupan kita di kayu salib. Itu sebabnya saudara yang terkasih, sekalipun dosamu merah seperti kermici, akan putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, akan putih seperti bulu domba. Itu adalah garansi atas salib yang dilakukan oleh Kristus bagi kita. Dan kabar baik yang sangat luar biasa di dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19. Tidak tahukah kamu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu? Itu bukan dengan emas dan perak. Engkau ditebus bukan dengan emas dan perak atau barang apapun yang ada di dunia ini, tapi engkau ditebus dengan darah yang mahal, darah yang tak bercacat dan tak bercela, darah Kristus. Saudara yang terkasih, kita ditebus oleh darah Kristus. Pertanyaannya ialah, kenapa kita tidak ditebus oleh Tuhan melalui emas, perak, atau mungkin benda-benda yang berharga? Saudara yang terkasih, dosa yang melekat dalam diri kita itu begitu pekat. Itu sebabnya tidak lagi cukup seluruh benda yang berharga di bumi ini untuk menebus kita. Selain hanya ada satu alat penebus, yaitu darah Kristus. Itu sebabnya saudara yang terkasih, karena Kristus telah mati bagi kita, maka diri kita atau diri kita ini seharga dengan Kristus. Begitu mahal dan berharga. Memberitahukan kepada kita untuk kita menjaga diri kita dengan benar, menjaga hati kita dengan benar, menjaga hidup kita ini dengan benar. Saudara yang terkasih, kabar baik yang sangat luar biasa bahwa dosa telah diselesaikan oleh Kristus dengan jalan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini.
sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, supaya setiap orang yang menerima dia, supaya setiap orang yang beriman kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, melainkan mendapatkan hidup di surga, melainkan mendapatkan kerajaan surga oleh karena anugerah itu tadi. Saudara yang terkasih, kita sangat senang kabar baik yang sudah disampaikan oleh Tuhan. Ini menjadi sebuah kenyataan oleh karena Kristus sudah melakukan itu kepada kita. Dan ketika kita mencoba untuk memperbandingkan bahwa akibat penderitaan dosa terjadi kengerian yang sangat luar biasa, tapi dengan sebuah anugerah yang luar biasa, kita mendapatkan keselamatan yang sangat juga luar biasa. Nah, saudara yang terkasih, itu sebabnya kembali kepada firman Tuhan tadi, bahwa kenapa Yesus memberitahukan, jangan bersukacita karena engkau telah menaklukkan setan-setan itu, tapi bersukacitalah karena ini, yaitu karena namamu terdaftar di dalam kerajaan surga. Tentu saja ini memberikan perbandingan kepada kita. Apalah gunanya, hei murid-muridku, paling tidak Yesus memberitahukan kepada murid-murid begitu, kesuksesan yang sangat luar biasa engkau raih, capaian yang sudah engkau impikan telah engkau dapatkan. Engkau pemilik harta banyak, engkau memiliki pangkat yang begitu tinggi, engkau begitu populer. Tapi kalau ujung hidupmu menuju kebinasaan, ujung hidupmu berada di dalam hukuman kekal, ujung hidupmu ada dalam perapian yang menyala-nyala selama-lamanya, tidakkah itu sesuatu yang sangat mengerikan? Itu sebabnya Yesus memberitahukan, jangan bersukacita oleh karena engkau telah mendapatkan itu semua, karena engkau meraih kesuksesan yang sangat luar biasa, tapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Kalau saya untuk membuat aplikasi, saudara yang terkasih, tentu Anda akan bersukacita oleh karena sudah diterima di Visipol USU ini. Saya katakan tadi, Anda adalah pemenang. Ribuan orang telah kalah saudara lakukan, dan akhirnya saudara mendapatkan seleksi yang indah dan saudara menjadi pemenang. Tentu Anda di antara saudara seperti yang saya katakan juga tadi, bersukacita lalu mengekspresikan dengan semacam pesta, ucapan syukur, dan bersama dengan teman keluarga. Tetapi saudara yang terkasih, kalau namamu tidak terdaftar dalam kerajaan surga, betapa malangnya hidup ini. Kita menjalani hidup kita sebenarnya sedang mengarah kepada kematian kekal. Kita menjalani kehidupan kita, sekarang umur kita 17 tahun, tahun depan 18, 20, 25, 30, tapi sedang menuju kepada kebinasaan, menuju kepada hukuman, menuju kepada kengerian selama-lamanya. Itu sebabnya Yesus memberitahukan, jangan bersukacita karena engkau mendapatkan capaian-capaianmu, tapi bersukacitalah karena namamu terdaftar dalam kerajaan surga. Pertanyaannya sekarang, saya mau nama saya terdaftar dalam kerajaan surga, tapi bagaimana caranya supaya nama saya terdaftar dalam kerajaan surga? Saudara yang terkasih, tidak ada yang bisa kita lakukan selain daripada kita mengharapkan belas kasihan dan anugerah daripada Tuhan. Mulai hari ini saudara, kalau engkau mau supaya namamu terdaftar dalam kerajaan surga, buka hatimu, terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Mengakulah atas segala dosa dan kesalahan, dan kemudian terimalah si penebus itu di dalam hatimu. Tidakkah saudara tahu betapa rindunya Yesus sebenarnya ingin masuk di dalam kehidupanmu? Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Barang siapa yang membukakan pintu, mendengar suaraku dan membukakan pintu bagiku, aku akan masuk. Aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Yesus sedang mengetuk. Wahyu 3:20 memberitahukan, Yesus sedang mengetuk pintu hatimu. Dia sudah mengetuk pintu hati mungkin 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, itu sebelumnya. Dan rupanya hari ini juga dia mengetuk pintu hatimu.
Saudara yang terkasih, walaupun kita tidak bersama secara face to face communication di sini, atau mungkin kita tidak dalam satu gedung, Anda berada di berbagai tempat, tapi saya memberitahukan kepada saudara, buka hatimu, terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidakkah engkau tahu bahwa Yesus telah mendahului 2000 tahun yang lalu? Dia telah mengorbankan nyawanya, memberikan hidupnya kepada orang-orang berdosa. Tapi barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maukah saudara membuka hati menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Maukah engkau beriman bahwa Kristus telah menyelesaikan dosa kesalahanmu di Kalvari? Atau engkau masih mengeraskan hati? Aku sudah mendengarkan khotbah ini berulang-ulang, udah 15 kali, 20 kali, puluhan kali, sehingga engkau tidak berhak, atau sehingga engkau tidak berhasrat untuk datang kepada Tuhan. Tetapi saya mau beritahukan sebagai hamba Tuhan, bukalah hatimu, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara yang terkasih, sekalipun kita tidak bersama di dalam satu gedung, saya mau untuk saudara memberikan respon untuk menerima Dia. Kalau ada di antara saudara, walaupun dari tempat ini saya memberitahukan, mau membuka hati menerima Kristus yang telah mengasihimu selama-lamanya. Kalau ada di antara saudara mau berkata demikian, Tuhan, hari ini aku sudah mendengarkan firman-Mu, bahwa sekalipun aku menjadi seorang pribadi yang sangat sukses, itu tidak menjadi berarti apa-apa, karena ada hukuman kekal yang menghadangku. Tapi aku sudah mendengarkan kabar baik bahwa Kristus telah menebus dosa dan kesalahan dan pelanggaranku. Di Kalvari Engkau telah menyelesaikan masalahku dan seluruh kehidupan yang buruk dariku. Aku mau hari ini membuka hati menerima Kristus, membuka hati menerima Engkau ya Tuhan Yesus. Masuklah dalam hatiku. Hamba-Mu ini penuh dengan rendah hati menerima Engkau. Kalau ada di antara saudara mau berkata demikian, silakan tunjuk tangan. Silakan tunjuk tangan saudara yang terkasih. Walaupun mungkin saudara hanya sendiri atau sedang bersama dengan teman-teman yang lain. Hari ini saudara, jangan mengulur waktu. Kita tidak tahu apa yang terjadi esok dan lusa. Tapi kalau hari ini engkau mengambil sebuah keputusan terpenting dalam hidupmu, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, namamu terdaftar dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus sudah menorehkan namamu dalam kitab kehidupan. Itu adalah sukacita di atas sukacita. Maukah engkau membuka hati menerima Kristus? Hari ini silahkan, kalau ada di antara saudara mau berkata demikian, silahkan tunjuk tangan. Silahkan tunjuk tangan. Saya tidak bisa melihat saudara karena memang kita tempatnya berbeda. Tetapi Roh Allah ada di dalam saudara. Roh Allah tinggal dan hadir di rumah saudara, di ruangan di mana saudara berada pada saat sekarang ini. Biar Roh Allah itu menggerakkan hatimu, memberikan kepadamu petunjuk yang sangat luar biasa. Jangan keraskan hatimu. Jangan engkau kembali lagi seperti masa lalu. Hari ini engkau ambil keputusan untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Silakan tunjuk tangan saudaraku. Silakan tunjuk ke tangan. Haleluya. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa di dalam surga, Allah yang hidup. Engkau mengenal saudara-saudaraku yang berada di berbagai tempat. Kami tidak bisa saling melihat, tetapi Engkau bisa melihat, memandang. Bahkan Engkau sendiri bisa membaca pikiran dan hati mereka. Engkau tahu berapa orang di antara mereka yang menunjukkan tangan mereka untuk menunjukkan bahwa mereka sekarang adalah orang yang mau datang kepada Tuhan, memohon belas kasihan-Mu. Bapa di dalam surga, kami mendengar betapa sukacita daripada murid-murid itu sesungguhnya harus mendapatkan respon daripada Yesus. Tapi Yesus sendiri memberikan sebuah kejutan yang sangat luar biasa. Jangan bersukacita oleh karena roh-roh itu takluk kepadamu, tapi bersukacitalah karena namamu terdaftar dalam kerajaan surga. Sebenarnya Engkau sedang mau berkata kepada kami pribadi ya Tuhan. Jangan Engkau bersukacita karena Engkau menjadi pemenang. Jangan Engkau bersukacita karena Engkau diterima di biji polusu ini. Tapi bersukacitalah kalau namamu terdaftar dalam kerajaan surga.
Ya tentu kami bersuka cita oleh karena Engkau sudah memberi kemenangan. Sebab setiap anak-anak-Mu ini pun adalah buah kasih-Mu sehingga menjadi pemenang. Tapi yang Kau katakan Tuhan, sukacita itu terlalu kecil dibandingkan dengan nama yang terdaftar dalam kerajaan surga. Itu sebabnya pada saat ini ya Allah, setiap anak-anak-Mu yang mengambil keputusan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mulai hari ini bekalilah mereka dengan kebenaran firman-Mu, supaya mereka berakar, bertumbuh, dan berbuah. Dan mereka yang sudah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya hidupnya fokus kepada Tuhan. Mulai hari ini, dia menjadi pribadi sebagai anak Tuhan. Tuliskan, torehkan nama mereka dalam kitab kehidupan. Kelak ketika Engkau datang kali yang kedua, nama mereka disebut, dan mereka mendapatkan hidup yang kekal. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu, teriakan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Bersyukur buat firman yang boleh kita dengar hari ini. Kita sudah diterima oleh Allah sendiri sebagai anak-anaknya, meskipun kita sudah berstatus sebagai orang yang berdosa, yang seharusnya mendapat upah maut itu. Tapi karena kasih Allah yang begitu besar, Ia telah menyelamatkan kita dengan mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, di kayu salib. Ia memilih kita untuk merasakan kasih-Nya sebagai anaknya. Kita sudah menerima keselamatannya. Mari teruslah mengikut Tuhan. Untuk itu mari kita ambil komitmen di hadapan Allah. Kita bernyanyi, ikut Dikau saja Tuhan. Dan di akhir ibadah saya mengundang Bang Roma untuk menutup dalam doa. Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengasihi padamu. Dalam Dikau Juru Selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana. Hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau Juru Selamat, ku bahagia penuh. Ikut dalam kesucian, lahir batin yang bersih. Aku rindu mengikuti suri yang Engkau beri. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau Juru Selamat, ku bahagia penuh. Baik saudara yang terkasih, kita telah menyelesaikan peribadahan kita dan kita akan mengakhiri, kita akan melakukan aktivitas kita. Mari kita tutup dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan yang sudah menolong kami dalam peribadahan kami pada hari ini. Walaupun kami berada di berbagai tempat, tetapi Engkau sanggup dengan tangan kuasa-Mu ya Tuhan, menghimpun kami dalam satu iman percaya kepada Kristus. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk semua anak-anak-Mu yang ambil bagian, yang mereka telah mendedikasikan diri mereka dalam pelayanan ini. Terima kasih untuk semua anak-anak-Mu yang di berbagai tempat Tuhan memberi respon juga dalam peribadahan hari ini. Turun kasih karunia dan berkat-Mu bagi mereka. Terima kasih untuk semua persembahan dan ucapan syukur yang boleh diberikan anak-anak-Mu.
Biar itu menjadi dupa yang harum menyenangkan hatimu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami secara khusus Tuhan, supaya Engkau memberikan perlindungan penjagaan atas bangsa kami ini. Taruh hikmat bijaksana kepada Presiden kami Jokowi untuk mengelola bangsa ini, negara ini dengan indah. Seluruh kuasa-kuasa si jahat yang mencoba mengganggu keamanan, ketertiban daripada bangsa ini, itu semua kami mau patahkan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Allah, kami akhiri daripada peribadahan ini, kami akan melakukan aktivitas dan tugas kami mempertaruhkan kepadamu saja. Terpujilah namamu Bapa di dalam surga, Allah kami yang baik, Allah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, mari kita kembali melakukan aktivitas kita, mengakhiri daripada seluruh rangkaian ibadah kita, dan terimalah berkatnya. Anugerah dari Bapa di surga, serta kasih karunia daripada anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan, kekuatan, dan penghiburan daripada Roh-Nya yang kudus, menyertai saudara-saudara sekalian, dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin, amin, amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom, shalom teman-teman, shalom. Buat adik-adik, jangan lupa untuk mengisi angket berupa link Google Form yang akan dikirimkan di live chat nanti ya. Dan saya juga mengajak buat teman-teman dan adik-adik untuk mengikuti ibadah kedua yang akan dilaksanakan tanggal 20 November dengan tema Thank God I'm Here. Saya harap semua dapat mengikutinya nanti ya. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Tuhan Yesus memberkati.